Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat bapak-bapak ibu santriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, menggerakkan kita, waktu kita, tenaga kita untuk duduk dalam majelis yang mulia. Rutinitas kita kajian tafsir lanjutan kemarin surat Al-A'raf, sekarang 145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsilan li kulli shay'in fakhudha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Alhamdulillah, masih sehubungan dengan kisahnya Fir'aun, cerita Nabi Musa. Dalam ayat-ayat yang kemarin, termasuk diantara pesan ujungnya adalah wakum minas syakirin, jadilah kamu termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Wakum minas syakirin, mensyukuri apa? Diin'am akan nikmat-nikmatku, kata Allah. Firmankan wa katabna lahu fil alwah, aku tuliskan untuk Musa fil alwah, dalam luh-luh, lembaran yang mana? Alwah at-Taurat, maksudnya lembaran dalam at-Taurat. Ada dikatakan wa kanat min sidril jannah, oh itu dulu dari daun-daun yang di surga. Bahkan ada yang mengatakan oh zabarjud, zamrud, sampai ada berapa? Ada yang mengatakan 7 sampai 10. Dari apa itu? Mingkul disai'in, dari segala sesuatu. Artinya yang mana dalam agama ini yahtaju ilaih, membutuhkan akan perkara itu. Untuk apa? Mau'idatan wa tafsilan li kulli syai', sebagai mau'idah, pitutur atau sebagai nasihat, wa tafsilan sebagai perinci, tabyinan maksudnya sebagai menjelaskan. Dalam lauh tadi ada penjelasan untuk apa? Likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Maka pesannya Allah, fakhudha biquwwatin, ambillah mau'idah itu dengan sekuat-kuatnya mungkin. Ada mengatakan fakhudha, ambillah. Kata-kata sebelumnya sebenarnya ada
Kulna, aku katakan khudha, bisa namanya muqaddar dikira-kirakan. Bikuatin maksudnya bijitin wajtihadin, dengan sungguh-sungguh. Setelah diambil dengan sungguh-sungguh, lalu wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, perintahkan akan kaummu, Musa istilahnya, agar kaum ini bisa mengambil yang sebaik-baiknya, bisa mengambil dari kebaikan-kebaikan yang ada di situ. Kata Allah, saurikum darul fasikin, akan aku tampakkan kepada kalian semua kampung-kampungnya orang fasik. Yani ada dikatakan negerinya orang fasik. Negerinya siapa? Maka dalam tafsir disebutkan negerinya Fir'aun wa atba'ihi. Dahulu negerinya Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, yaitu di mana? Di Mesir. Itu dikenal darul fasikin. Maka suruh apa? Di antara ayat ini dita'tabir bihim, agar kita atau kalian semua ini dapat mengambil pelajaran dengan perkara-perkara itu. Namun Allah firmankan, sa'usrifu an ayati, aku akan memalingkan dari tanda-tanda kebesaranku. Ayat ini ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau seperti Al-Quran yang kita sering baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, termasuk yang barusan kita baca, misalkan ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum darul fasiqin. Ini ayat yang secara tersurat. Yang secara tersirat maka termasuk kebesaran-kebesaran Allah, alam semesta. Ini sebenarnya banyak pelajaran, banyak di situ tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ada firman, sa'usrifu an ayati, saya akan palingkan dari tanda-tanda kebesaranku, dalaili qudrati, minal masnu'at, dari perkara-perkara yang dibuat dan selainnya. Siapa dia yang akan dipalingkan? Yaitu alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, orang-orang yang sombong, yang singgah di bumi ini tapi kok sombong kali, kesombongannya bighairil haqq, dengan tanpa yang sebenar-benarnya. Ada sombong yang sebenarnya apa? Ada. Di sisi lain, ketika jumpa orang yang terlalu sombong, perlu ditumpangi juga dengan kesombongan. Maka di sini, ini yang dikenal di sini adalah orang yang sombong, yang tidak dengan kebenaran. Maka dengan gambaran apa? Bian ahdalahum fala yatakabbar, maka Allah akan menghinakan mereka. Maka tidak boleh sebenarnya saling berbuat sombong. Orang-orang ini, orang-orang yang berbuat sombong ini, wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Ini termasuk kriteria tanda-tandanya orang sombong di situ. Andai kata mereka ini melihat setiap ayat, setiap kebesaran Allah, maka apa jawabannya? La yu'minu biha, tetap gak mau beriman dengan ayat itu. Terus wa iyaru sabila rusdi, apabila orang-orang itu kau melihat jalan yang benar, sabil ay tariqar rusdi, jalan yang benar, yang lurus. Rusdi ay al-huda alladzi jaa min indillah, ada jalan yang benar, memang itu sebenarnya adalah syariat atau jalan yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? La yattakhidhuhu sabila,
orang sombong ini tetap nggak mau mengambil sebagai jalan itu. Ditengokkan jalan yang benar, ini jalan dari sisi Allah, nggak mau ambil sebagai jalan. Yang kedua, yang ketiga, wa iyyaru sabilal ghayy, dan apabila orang-orang yang takabur di bumi ini melihat jalan yang keliru, ay ad-dhalal, jalan yang sesat, justru malah yattakhidhu sabila, malah menjadikan kesesatan ini sebagai jalannya dia. Oh, memang disuruh taat nggak mau taat, tapi malah sering bermaksiat. Naudzubillahi min dzalik. Ini masalah mesti harus kita renungkan. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu bahasanya, istilahnya, kok aku palingkan dari kebesaran, dari tanda-tanda kebesaranku. Siapa dia yang dipalingkan? Orang yang sombong dengan tanpa hak. Nah, sebabnya apa? Bi'annahum, sebabnya mereka semua ini kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayatku, dan mereka semua ini dari ayatku anha ghafilin, kata Allah, ternyata suka melalaikan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mesti jadi renungan untuk kita semua. Jangan sampai kita ini kalau ditunjukkan jalan yang benar susah diarahkan ke situ. Ditengokkan jalannya orang-orang soleh, nggak mau melintasi jalan itu. Tapi kalau ada jalan kemaksiatan, jalan kesesatan, malah seneng lewat situ. Oh, jangan-jangan ini kayak keturunannya orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka mesti kita timbang-timbang, kita pikir-pikirkan, kita renungkan. Allah kasih akal kepada kita semua, bagaimana akal ini kita gunakan untuk memilih perkara yang hak, yang benar. Allah telah ciptakan kita sebagai manusia yang telah diberi akal untuk memilih antara yang hak dan yang batil. Mestinya cari yang hak, jangan malah mencari yang batil. Udah dikasih jalan yang benar, ya ikut aja jalan yang benar. Jangan seperti orang-orang tadi, ditengokkan jalan hidayah, jalan petunjuk, nggak mau ngambil. Ditengokkan jalan yang keliru, yakni sabilal ghayy, justru malah yattakhidhu sabila, mau menjadikan jalannya. Ini kriteria orang-orang yang sombong di dunia ini, yang kesombongannya bukan dengan perkara yang hak. Mestinya kita ini sadar bahwasanya kita diciptakan oleh Allah, tinggal di buminya Allah, hari demi hari, waktu demi waktu, banyak berhajat kepada Allah, yang mestinya mau taat kepada Allah. Maka aneh kalau kita ini masih tinggal di bumi Allah, nggak mau taat sama Allah. Lebih anehnya, hari-hari tinggal di bumi Allah, banyak makan rezeki dari Allah, menghirup udara pun dikasih Allah, gratis dari Allah, tapi nggak mau taat sama Allah. Yang lebih anehnya malah suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang ini, walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku dan perjumpaan akhirat, kita ini masih ada hari akhirat, bahkan ada hari kebangkitan al-ba'su dan yang lainnya. Maka orang-orang yang mendustakan ini apa?
akan mendapatkan jawabannya, habitat a'maluhum, amal-amalnya mereka yang di dunia, artinya pastinya amal-amal yang bagus. Batolat, habitat ay batolat, maka batal, hangus, hanyut apanya, ma'amilu fid dunya min khairin, amal-amal bagusnya semasa di dunia jadi hanyut. Kenapa? Gara-gara mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka contohnya amal-amalnya yang hangus, yang mestinya dapat pahala nggak dapat pahala, kayak apa? Kasilaturrahmi wa sadaqah fala thawaba lahum ni'adami sartihi. Maka di situ amal-amal baik sebagaimana menyambung tali persaudaraan, bersedekah, maka nggak ada pahala lagi bagi mereka. Kenapa? Karena nggak ada syaratnya. Karena diantara syarat agar diterimanya amal-amal kebajikan kita ini mesti beriman dengan ayat-ayat Allah, membenarkan akan ayat-ayat Allah, jangan malah mendustakan. Maka kalau nggak beriman malah mendustakan, angelkan dan ini yang seperti ini hangus amal-amalnya. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Hal bimakna manafi, maka artinya bukan apakah lagi, tidak dibalas mereka semua ini. Hal yujzauna, tidak dibalas mereka semua ini, illa makanu ya'malun, kecuali balasan apa yang dahulu mereka perbuat. Maka orang kafir masuk neraka, disiksa di neraka ini sebenarnya karena balasannya perbuatan mereka di dunia sendiri. Bukan, jangan salahkan Allah. Oh, salahnya apa emangnya? Yang dibuat di dunia apa kok sampai dibalas seperti itu? Oh, minat takdzib wal ma'asi, dari mendustakan ayat-ayat Allah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pelajaran untuk kita semua, agar bagaimana kita semua mesti meyakini dan membenarkan akan firman Allah Ta'ala. Entah firman Allah ini cocok dengan nafsu kita ataupun gak cocok, mesti kita yakini akan kebenarannya. Dan jangan sampai menjadi perlu nadir wanti-wanti untuk kita, jangan sampai kita mendustakan akan ayat-ayat Allah. Dan dalam fawaidul ayat, faedah ayat ini sebenarnya menjelaskan fa inna sukra mukirruna bil mazid. Sebenarnya dengan bahasa bersyukur ini akan menetapkan pasti adanya suatu tambahan. Sehubungan dengan ayat tadi yang Ustaz bacakan, wa kum minas syakirin, artinya agar bagaimana kita ini menjadi hamba-hamba orang yang bersyukur, orang-orang yang senantiasa bersyukur, maka kenikmatannya akan Allah selalu tambahkannya. Dan di samping itu bagi seorang hamba ini apa? Mesti al-ahdhu bil ahsan. Enggak semua perkataan itu bagus, atau kadang hal yang bagus tapi enggak bagus menurut kita. Nah, maka kalau ada yang bagus, ada yang lebih bagus, kita ambil yang lebih bagus. Dalam tafsir disebutkan alal abdi al-ahdhu bil ahsan fil aqwal wal af'al. Dalam perkataan-perkataan kita, dalam perbuatan-perbuatan, maka kita sebagai hamba Allah mesti ambil mana yang paling bagus untuk kita. Alhamdulillah, kajian surat Al-A'raf ayat 145, 146, 147, 3 ayat. Alhamdulillah, barusan sama-sama kita dengarkan. Semoga Allah beri paham bersama kita, beri kekuatan kepada kita bisa ambil ibrohnya, bagaimana niat untuk mengamalkan serta menyampaikannya.
Kita tutup doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.